kurang nyaman. Semua lagi. Cepat sekali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Fakri Ardiansyah, NIM H1D 024047. Saya Nathanael Usman Mahyudi dengan NIM 1 TL 24048. Saya Muhammad Zaibah Ismail dengan NIM H1D 024082. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai arsitektur CPU, yaitu Complex Instruction Set Computer atau CISC. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas pendahuluan, karakteristik utama, keunggulan dan kekurangan, contoh CISC, terus perbandingan CISC versus RISC, kemudian implementasi CISC. Yang pertama untuk pendahuluan, definisinya Complex Instruction Set Computer atau CISC adalah arsitektur prosesor yang memiliki instruksi-instruksi kompleks dan beragam. Instruksi tersebut dapat melakukan tugas-tugas kompleks dalam satu instruksi atau perintah. Tujuan utamanya yaitu untuk mengurangi jumlah instruksi dalam sebuah program dengan membuat setiap instruksi lebih kompleks dan kaya fitur. Karakteristik utama. Yang pertama ada jumlah instruksi banyak, namun instruksi berukuran tunggal. Ukuran yang umum adalah 4 byte. Jumlah mode pengalamatan data yang sedikit dan biasanya kurang dari 5 buah. Yang kedua, tidak terdapat operasi yang menggabungkan operasi load atau store dengan operasi aritmatika, misalnya penambahan dari memori atau penambahan ke memori. Dan yang ketiga, tidak terdapat pengalamatan tak langsung. Yang keempat, instruksi lebih kompleks. Dan yang kelima, banyak terdapat perintah bahasa mesin. Nah, untuk proses dan simulasi CISC. Yang pertama, prosesnya adalah mengambil instruksi dari main memory. Bisa load, multiply, atau yang lain-lainnya. Satu instruksi bisa digunakan untuk beberapa langkah. Lalu, CPU akan membaca instruksi multiply dari memori. Yang kedua, memindahkan data ke register dengan menggunakan fungsi load. CPU akan memuat data mungkin koordinat 11 dan 21 ke register A dan B. Itu contohnya. Untuk yang ketiga, eksekusi oleh execution unit sesuai instruksi setelah data dimuat dalam register. Execution unit mengalihkan data dari register A dan B, lalu menyimpan hasilnya di register C. Untuk langkah 4, hasil perhitungan akan dikembalikan ke main memory dengan fungsi store. Dari data dari register C dipindahkan ke memori. Baris 3 kolom 1 itu menggunakan instruksi store. Selanjutnya untuk keunggulannya. Yang pertama, mengurangi beban source code atau kode sumber, karena instruksi yang kompleks dapat menggantikan beberapa instruksi sederhana. Programmer tidak perlu menuliskan banyak kode. Yang kedua, efisiensi memori. Alasannya, dengan instruksi yang kompleks, ukuran program secara keseluruhan menjadi lebih kecil sehingga lebih hemat memori. Yang ketiga, kompatibilitas backward. Alasannya, prosesor CISC seringkali mendukung instruksi dari generasi sebelumnya, sehingga perangkat lunak dapat berjalan di perangkat keras baru tanpa dimodifikasi. Yang keempat, cocok untuk sistem tertanam. Instruksi yang kompleks yang dirancang khusus dapat memenuhi kebutuhan aplikasi tertentu dengan efisiensi tinggi. Untuk kekurangannya yaitu kompleksitas desain. Instruksi yang kompleks membutuhkan perangkat keras dan logika tambahan yang meningkatkan jumlah transistor dan tingkat kerumitan prosesor. Kedua, kecepatan eksekusinya lambat. Instruksi kompleks seringkali memerlukan beberapa siklus clock untuk selesai, yang menyebabkan eksekusi lebih lambat dibandingkan instruksi sederhana. Yang ketiga, efisiensi daya rendah. Karena siklus clock yang lebih lama dan perangkat keras yang lebih kompleks, prosesor CISC cenderung lebih boros daya. Yang keempat, tidak optimal untuk aplikasi modern. Next. Nah, di sini ada contoh komputer CISC ya. Ini komputer jadul. Itu ada komputer Intel X86, IBM System 360, dan Motorola 68000.
Perbandingan antara CISC dan RISC. Pada set instruksi, CISC memiliki kompleks dan kaya fitur, sedangkan RISC kompleks dan kaya fitur. Nah, pada kecepatan, CISC lambat untuk beberapa aplikasi, sedangkan RISC cepat karena instruksi sederhana. Pada efisiensi daya, CISC lebih boros, sedangkan pada RISC lebih hemat. Nah, pada kompleksitas CISC lebih tinggi dan RISC lebih rendah. Oke, untuk implementasi CSC yaitu ada pada laptop atau komputer personal yang mempunyai prosesor Intel atau AMD yang punya banyak jenis lah. Yang kedua pada sistem server pada IBM mainframe. Ketiga ada pada sistem tertanam atau embedded system, perangkat yang mempunyai operasi-operasi untuk melakukan tugas tertentu. Oke, di sini kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah CISC adalah pendekatan arsitektur prosesor yang dirancang untuk efisiensi kode program dengan instruksi yang kompleks. Meski memiliki kekurangan seperti konsumsi daya yang tinggi, CISC tetap relevan untuk aplikasi tertentu. Perbandingan dengan RISC menunjukkan perbedaan utama dalam kompleksitas dan efisiensi. Baik, untuk presentasi kami sudahi. Mohon maaf bila ada kesalahan karena manusia tempatnya salah dan lupa. Bila ada pertanyaan, mohon tulis di kolom komentar. Sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.